Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fasalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mujahidin Jablak Sari, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini mengawali waktu-waktu yang mulia di bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di pagi hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk melaksanakan salah satu amalan yang luar biasa, yaitu salat subuh secara berjamaah. Semoga ini menjadi salah satu amalan kita yang kelak ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Dan semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan tak terasa sudah 20 hari lebih. Kita sudah memasuki hari yang ke-21, sehingga mengingatkan kita jamaah yang dirahmati oleh Allah akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu bi khawatim." Artinya adalah sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang panjang ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan proses-proses Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk manusia dari segumpal darah menjadi segumpal daging, menjadi janin, dan Allah memasukkan ruh, dan Allah mencatat ajalnya, rezekinya, senangnya, sedihnya. Nah, setelah Rasulullah SAW menceritakan proses terjadinya penciptaan manusia dalam perut ibunya, beliau SAW bersabda, "Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha." Ada orang-orang yang selama hidupnya itu melaksanakan amalan-amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, sampai antara dirinya dengan surga itu jaraknya sudah 1 jengkal. Fayasbiqu alaihi alkitabu, akan tetapi catatan Allah itu enggak akan pernah terluput. Fayamalu bi amali ahlin nar, sehingga di akhir hayatnya melaksanakan amalan-amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Fa inna ahdukum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan ada orang yang dia itu selama hidupnya Allah kasih umur, Allah kasih waktu, tapi selama umur yang Allah kasih, selama waktu yang Allah kasih,
itu senantiasa digunakan untuk melaksanakan amalan-amalan ahli neraka alias kemaksiatan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un. Sampai antara dia dengan neraka itu jaraknya cuma 1 jengkal. Fayasbiqu alaihil kitabu. Tapi catatan Allah itu enggak akan pernah terluput. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Di akhir hayatnya dia melaksanakan amalan ahli surga fayadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalam surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari dalil-dalil ini membuktikan amalan tergantung pada akhirnya. Ramadan dilihat berhasil atau tidaknya tergantung pada akhirnya. Setuju Bu? Setuju Pak? Setuju nggih? Makanya di akhir-akhir Ramadan ini banyak kemajuan nggih Pak? Gitu? Banyak kemajuan toh? Kemajuan apa Pak? Wah, bukan saya ngomong loh. Banyak sekali kemajuan soh. Padahal akhir-akhir Ramadan ini penentuan siapa sih yang menang. Ibaratkan lomba lari itu Pak, lari maraton itu Pak, itu strateginya itu awal-awalnya itu pelan. Tapi kalau udah mau finish, wah cepet. Ramadan sama seperti itu. Awalnya cepet, bagus, tapi akhirnya juga harus lebih cepet Pak. Umur 83 tahun itu Pak, itu bukan umur yang pendek. Panjenengan kalau lihatlah orang-orang itu umur 83 tahun, kira-kira wongnya bergas, waras atau ringkih Pak? Ringkih kan? Tapi orang beriman sama Allah dikasih fasilitas ibadah 83 tahun itu cuman 1 malam. Rasul sudah memberikan kunci jawaban, sudah memberikan arahan-arahan, cukup kita mengamalkan. Kapan? 10 hari terakhir. Dan Rasulullah lebih menyempitkan lagi. Kapan? Di hari-hari yang ganjil. Itu Masya Allah itu. Cukup kita mengamalkan Pak. Maka pada kesempatan subuh kali ini saya mengingatkan untuk diri saya Pak, dan umumnya untuk panjenengan. Semangat di akhir-akhir ini Pak. Saling mengingatkan. Kalau ada tetangga yang malas di akhir-akhir, tarik. Maksudnya ojo tarik kayak gini, diajak maksudnya. Ya. Ojo le, ayo. Oh enggak. Ya. Diajak Pak. Diajak, suruh semangat ibadah, suruh. Kita enggak tahu Pak, besok mau ketemu Ramadan atau enggak itu enggak tahu. Mungkin panjenengan semuanya di sini duduk-duduk. Tahun kemarin ada orang yang duduk sama jenengan, tapi ternyata sekarang nggak ada. Ada orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, baru pertengahan Ramadan sudah sama Allah dicabut nyawanya. Maka panjenengan ini pilihan Allah Pak. Saya, panjenengan, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, semuanya itu pilihan Allah. Allah itu kasih kenjenengan fasilitas full sampai 10 hari terakhir. Semangat Pak. 11 bulan, 20 hari kita sudah berlomba-lomba mencari dunia. Yang di kantor, yang di sawah, yang dagang, ya kan? Sempatkan 10 hari terakhir kita berkholwat, berduaan dengan Allah. Semoga dengan itu kita menjadi orang yang berhasil di bulan Ramadan. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.